kita masuk ke dalam Gorgonia. Jadi apa itu Gorgonia? Ya udah tinggal dibuka aja. Go to Gorgonia. Nah, write and evaluate mathematical equation involving multiple array easily. Oke. Jadi dia akan mengevaluasi persamaan matematis yang kemarin sudah kita laksanakan. Jadi dia itu bisa juga dipakai untuk deep learning in Go. Nah, ini ada contohnya, ada getting started-nya, bisa ditonton di sini. Ini first linear regression yang kemarin teman-teman sudah bikin dan dijelaskan, itu dibikinin golongnya gimana caranya, ada di sini juga. Nah, ini first neural network yang teman-teman bisa bikin pengembangan dari linear regression yang kemarin dijelaskan juga ada di sini juga. Jadi semuanya tersedia di sini. Nah, tinggal dilaksanakan. Oke, kita masuk ke getting started ya. Seperti biasa di Golang itu kalau kita ingin memakai library itu gunakan GoGet. GoGet nama library-nya. Makanya di sini kita definisikan URL. Artinya ini repositori akan kita push ke sini dan orang bisa pakai library kita dengan cara goget github.com/bookpad/ai. Jadi kalau orang mau pakai library kita tinggal goget aja github.com/bookpad/ai. Jadi kalau orang mau pakai codingan kita, mau pakai library kita, function kita ya tinggal goget aja. Nah, kalau di sini kita pakai Gorgonia, maka kita pakai reponya dia. Copy. Nah, sekarang kita masuk ke ada banyak ya. Dulu biar nggak bingung. Save. Ini apa nih? Microsoft. Nah, jadi kita akan coba goget. Di sini kita paste goget Gorgonia. Ini akan mendownload library Gorgonia yang terbaru atau yang latest. Simple kan? Nah, kalau sudah simple ya udah tinggal kita import aja di sini. Import apa tadi? Namanya apa tadi, Pak? Gorgonia. Simpelnya sih kayak gini. Import Gorgonia. Kita save. Oh, nggak ada karena nggak dipakai. Nah, oke, sudah kita download. Kenapa dia hilang? Golang otomatis nge-debug aplikasi kita. Oke. Kita balik lagi ke mana website yang ini. Oke, first simple code. Running this should print the result 45 instead of and then do. Oke, kita copy to clipboard, kita jalankan di sini. Kita paste. Kita save. Oke. Nah, importnya tadinya 1, sekarang banyak, cukup gunakan tanda kurung biasa untuk mengimport banyak FMT, log, Gorgonia, Gorgonia yang tadi kita get. Nah, Gorgonia itu senantiasa menggunakan new graph. Jadi senantiasa mendefinisikannya dalam bentuk graph. Jadi selalu ada selalu ada new graph di depan, selalu selalu ada new graph. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan di sini X, Y, Z adalah Gorgonia node. Ini penampung error, biarin aja, acuhkan. Nah, definisikan X sebagai sebuah inputan. Jadi dia akan kita masukkan juga ke dalam fungsi graph G, tipenya float 64 dengan nama X. Dan fungsi Y juga sama dengan nama Y. Jadi X, Y ini adalah inputan dan akan berakhir menjadi Z. Z adalah Gorgonia add X, Y. Jadi ini ekspresinya adalah Z sama dengan X ditambah Y. Itu. Jadi kita akan mendefinisikan persamaan Z sama dengan X plus Y. Nah, pertama kita definisikan namanya skalar, new skalar di sini ya. Skalarnya 2, yaitu X sama Y, dan hasil akhirnya Z itu merupakan hasil dari penambahan X, Y yang ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada lah ya. Jadi pertama itu new graph sok. Izin bertanya, itu nambahin itu pakai function add kan Pak ya? Ya, add ini yang ini nih. Oh ya. Baik. Makasih Pak. ADD ya.
AKK nggak ada, adanya ADD ya. Ya. Oke. Oke, jadi ini cuman simple, cuman nambahin aja, fungsi nambahin. Nah, terus ini kita udah bikin nih skalar inputannya X, skalar inputan 2 ini XY, udah kita bikin. Standarnya kayak ini yang di skalar ya. Ini bisa disebut juga sebagai tensor. Inputan itu bisa disebut tensor dalam deep learning. Jadi boleh kita nyebutnya skalar, boleh kita nyebutkannya tensor. Itu. Kemudian yang add ini adalah rumus untuk menambahkan, yaitu rumus Z sama dengan X plus Y. Itu. Mungkin harus di enter kali ya, nah biar beda. Oke. Nah kemudian sudah kita definisikan rumusnya. Selanjutnya adalah membuat VM. Jadi Gorgonia ini harus bikin VM. Nah, nama VM-nya itu New Tab Machine. Jadi kita bikin VM. VM itu anggaplah ini model kalau di Python mah ya. Jadi kita inisiasi sebuah VM. Kenapa bentuknya VM? Untuk mengenkapsulasi biar membedain, oh ini tuh model A, model B, model C nanti pas ketika udah kompleks modelnya. Nah ini mah karena ini baru satu, jadi VM-nya cuma bikin satu. Jadi ibaratkan VM ini OS kita lah, OS kita naruh persamaannya di dalam si OS tersebut. Anggaplah seperti itu. Atau kalau di PHP kalian mah SHMPP-nya lah. Jadi ini install SHMPP satu biji. Kalau ada program ada banyak berarti SHMPP-nya install 2, tapi portnya dibedain. Itu aja. Oke, nah ini Gorgonia New Tab Machine. G diambil sebagai inputan dari sini. Dari sini yang kemudian diisi oleh new scalar ini GG juga kemudian di add di sini. Jadi ini akan ngikut setelah proses deklarasi scalar dan proses add. Nah, ini akan dimasukkan model graph-nya ke dalam instan baru dari new VM baru. Oke. Udah selesai, mesinnya sudah diinisiasi dan bisa dipakai. Defer. Nah, ini defer digolang itu artinya ini aplikasi bakal dijalankan di paling bawah. Jadi defer itu maksudnya gini. Sama aja kayak gini defer itu. Taruh di paling bawah. Ah, gitu. Itu artinya defer sama aja. Ya. Jadi kalau Pak, apaan tuh Pak? Ujung-ujung ada defer. Defer itu perintah ini ditaruh di paling bawah. Udah itu aja. Simpelnya. Oke. Nah, ini kita coba dengan inputan. Jadi kita akan mengisi X-nya itu dengan 2.0, Y-nya itu dengan 2,5. Jadi kita ngetes langsung nih. X-nya 2, Y-nya 2,5. Nah, begitu udah kita isi, maka ini mesin run all aja. Pak, ini apa sih Pak? Kok ruwet banget? Ini tuh gini. Ini hapus. Ini hapus. Nah, ini lebih enak dibacanya. Itu Pak, tadi itu apa Pak kalau asal ribet? Itu adalah penanganan error karena golang itu termasuk bahasa pemrograman yang sangat low level. Error pun harus kita tanganin sendiri, harus kita coding sendiri. Jadi kalau dia error, dia itu benar-benar kernel panik, artinya bisa bikin OS-nya blue screen. Makanya harus dikasih yang tadi supaya si aplikasinya nggak error dan bikin memory leaking lah. Jadi parah-parahnya memang OS kita bisa memory leak, bisa blue screen kalau ininya terlalu berat si codingannya. Makanya tadi itu dikasih kalau error ya udah exit aja, log panik exit. Jadi kalau di sini log fatal ini kita akan keluar aja, keluar matiin. Kalau enggak itu komputer bakal ngehang. Itu. Jadi kalau untuk pertama kali ya nggak apa-apa lah. Kita hapus dulu aja, disimpelin kayak gini. Udah selesai. Kalau sudah ya tinggal goran aja. Tuh, run, titik. Nah, kan nggak mau do non moving garbage collected version assume non moving assuming to moving gesture with go set if go this program is unsafe to use. Ini baru kita lihat ada di dalam sini.
If you don't maka error. Nah, ini pinter banget nih. Nggak kelihatan dia. Nah, ada errornya, maka then do export, assume, and run program again. Bisa nggak? Coba aja. Export. Mana tadi? Oke, kita masuk ke sini. Oke, bisa nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ini bukan Linux ya, dia contohnya Linux pakai ekspor. Sampai berarti kita pakai edit environment variable. Environment new ininya Ctrl X taruh di sini, ininya dihapus with ininya ekspornya kita hapus, terus kita oke, dan ininya di save, kemudian kita close. Pastiin VS Code-nya nggak kebuka lagi, terus kita buka lagi di bagian tadi desktop. Mana tadi? Satu-satu. Open with code. Nah, terus kita run. Ya. Go, run, titik. Aduh. Nah, tuh 4,5 ya. Pak, ini apa Pak? Ya inilah. Kita buang aja, bikin baru lagi. Go, run, titik. Serot. Nah, betul kan hasilnya 4,5 kan? 2 ditambah 2,5 sama dengan 4,5. Pak, tadi apa Pak? Kenapa masuk ke environment? Nah, kan sudah dibilang, Golang ini sangat low level. Dia menyentuh levelnya operating system. Makanya kita akan banyak bermain di environment variable dari sistem operasi. Di sini ini harus pakai karena dia mensyaratkan ya tadi ini bisa bikin ngehang komputer, makanya ya at your own risk lah, ya resiko ditanggung masing-masing. Ya, komputer meleduk ya udahlah, saatnya beli baru lagi. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Subsidi dari Bapak ya Pak? Komputer kentang wassalam lah. Oke, sok. Nah itu oke, udah.